Halo semua, apa kabar dan selamat datang di AutoNet Max. Sesuai tulisan ini, kita membahas sebuah M2. M2, tapi kok Mazda? M2 kan BMW. Ya, jadi ternyata buat Mazda, M2 artinya Mazda 2. Tapi kali ini Mazda 2 sedan. Seperti apa mobil ini? Ayo kita cek. Ya, jadi ternyata cukup mengagetkan ya. Gue kira Mazda tuh akan memperkenalkan sebuah crossover kecil yang lebih kecil daripada CX-3. Misalnya CX-2 atau CX-1, CX-setengah mungkin kalau niat. Tapi ternyata mereka memperkenalkan Mazda 2 sedan lagi. Karena dulu banget waktu Mazda sama Ford tuh masih kerjasama, pernah ada Mazda 2 sedan yang masih sebasis sama Ford Fiesta sedan. Tapi kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, ada Ford Fiesta sedan sama Mazda 2 sedan yang penampilan di belakangnya itu jauh lebih apa ya, kalau dari dibilang jelek terlalu kasar, lebih aneh daripada versi hatchbacknya. Jadi Fiesta hatchback sama Mazda 2 hatchback itu cakep, kalau Fiesta sedan sama Mazda 2 sedan itu belakangnya aneh banget. Sekarang desainnya tuh udah pada pinter-pinter. Antara Mazda 2 hatchback sama yang sedan itu sama-sama bagus proporsinya. Mungkin belum sampai taraf cantik, tapi yang ini jauh lebih enak dilihat daripada Mazda 2 sedan yang lama. Dan pertama kita mau bahas mesinnya dulu ya, kita buka dulu. Dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, Skyactiv non turbo seperti biasa. Nah ini mesinnya, dan seperti kalian lihat dia bener-bener mesin yang plek ketiplek sama Mazda 2 yang hatchback. Jadi nggak ada perubahan. 111 PS, 144 Nm, transmisi 6 percepatan torque converter dan penggerak roda depan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di sini. Dan kalau misalnya kalian penasaran, dia minimum bensinnya itu RON 90. Jadi teorinya mobil ini masih bisa minum Pertalite, tapi recommendednya minimal RON 92 alias setara Pertamax. Nah jadi kalau urusan mesin itu aja, dikasih peredam dan catnya bagus ya sampai ke dalam-dalam. Dan ada satu feature yang cuma ada di Mazda 2 ini dan nggak ada di sedan sekelasnya, yaitu G-Vectoring Control Plus. Jadi feature ini bakal ngerem roda bagian dalam saat kita belok. Jadi misalnya kita belok ke kanan, dia bakal ngerem roda bagian kanan. Kalau kita belok ke kiri, dia ngerem roda bagian kiri seandainya kita nggak ngerem. Ini biar beloknya lebih stabil dan mobil tuh gejala ngebuangnya lebih minim. Bener-bener ya, mereka tuh attention banget soal drive-nya, karena ini Mazda bukan Maruti. Nah tadi udah soal mesin dan G-Vectoring Control Plus-nya, sekarang kita bahas penampilan. Ini bener-bener masih kelihatan Mazda-nya dan masih kelihatan Mazda 2-nya. Dia belum masuk ke circle Mazda-Mazda yang lebih baru, misalnya kayak Mazda 3, terus Mazda CX-50 dan CX-70 lain-lain. Kayak gitu belum, tapi masih kelihatan Mazda-nya. Contoh kalau misalnya kita lihat, ini warna soul red-nya bener-bener ngejreng banget dan menarik perhatian banget. Dan seperti biasa, kalau pengen warna soul red atau machine gray, warna spesial Mazda, itu harus nambah harga 4 juta rupiah. Cuma sayangnya kita belum bisa kasih tahu berapa harga mobil ini karena kita udah tanya Mazda. Mazda bilang nanti aja pas launching. Ya oke lah. Terus ada beberapa elemen desain dari kakaknya Mazda 6 yang turun ke Mazda 2 ini. Contoh, desain bumpernya ini mirip banget sama Mazda 6 yang sedan, terus motif-motif di grillnya juga mirip, dan garis chrome di sini ini juga mirip sama Mazda 6. Terus lampunya identik sama Mazda 2 yang hatchback, terus ada titik buat LED DRL yang baru. Jadi bukan lingkaran lagi kayak Mazda 2 lama, tapi titik di sini, dan lampunya full LED kecuali lampu sen ya masih bohlam. Terus untuk pelek, dia pakai pelek 16 inci yang sebenarnya ini nggak polos-polos amat, ada finishing mengkilapnya sedikit. Dan untuk bannya dia pakai ban Eco-Ecoan, dia Dunlop Enasafe, ukurannya 185/60 R16. Rem depan belakang cakram, nggak kayak Honda City gitu kan. Terus pastinya udah ada ABS, EBD, tapi ada beberapa catatan soal feature keselamatan iActiveSense Mazda-nya. Nanti gue bahas di dalam. Terus kalau kita ke pintu bagian sini, kita lihat dia ada smart entry, tombol smart entry di supir dan di penumpang. Lumayan ya.
Dan lagi-lagi karena dia belum masuk ke circle Mazda baru seperti Mazda 3 dan lain-lain, dia masih pakai kunci Mazda yang lama, yang kayak jempol ini loh. Tombolnya cuma 3, lock, unlock, sama buat buka bagasi. Nanti kita lihat bagasinya ya. Dan ini dia pintu belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Gue bilang juga apa? Kalau Mazda 2 sedan lama itu aneh banget dibandingkan hatchback. Sekarang antara yang hatchback sama yang sedan, jadi sama-sama lebih enak buat dilihat. Nah, terus kita lihat bagian belakangnya ada apa aja. Pertama, buat spek Indonesia, nih, ada ductile spoiler. Cakep juga sih. Sewarna body lagi. Bagus, bagus, bagus. Terus ada kamera parkir di sini, cuma satu aja. Oke lah. Tapi sayang lampu belakangnya nggak secakep lampu depan. Karena lampu depan udah banyak LED-nya, ini ya nggak seperti yang depan. Sayang aja. Terus ada 4 sensor parkir ya. 1, 2, 3, 4. Terus di lampu belakangnya dia ada kisi-kisi apa ya namanya, honeycomb kayak sarang lebah begini, biar bumper belakangnya itu nggak polos-polos amat. Jadi overall kalau kita ngelihat si Mazda 2 ini kayak Mazda 6 sedan cuma digeprek bagian depan belakangnya. Sekarang kita mau lihat bagian bagasinya. Bukanya seperti biasa ya. Dan kalau Mazda 2 yang hatchback itu bagasinya sekitar 250 literan. Ini yang sedan kapasitasnya lebih gede, 440 liter. Dan kalau kurang, pengen ngelipet jok belakangnya, tarik di sini. Tapi nggak langsung ngelipet, kita harus dorong seperti ini. Satu lagi, ya agak sedikit susah. Tapi kalau kita buka di bagian bawah sini, dia ada buat derek, ada toolkit, sama ada ban serep, tapi tipenya pelek kaleng. Jadi mungkin bukaan bagasinya tuh emang nggak selegaya hatchback, tapi kapasitas aktualnya lebih gede. Sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Masuk ke dalam interior Mazda 2 sedan. Dan cuma ada satu tipe ya, yang kalian lihat sekarang aja. Suasana atau nuansa itu benar-benar familiar sama Mazda 2 yang udah-udah. Tapi sekarang kita coba lihat dulu ada apa aja ya. Kita tekan tombol startnya. Kebiasaan Mazda itu interiornya selalu driver fokus. Diciptakan benar-benar untuk sang pengendara, bikin supir yang merasa spesial. Bener deh. Pertama setirnya, seperti biasa dia bisa maju, mundur, dan naik turun. Udah gitu, joknya bisa juga maju, mundur, tegak atau rebah, dan buat jok supir bisa diatur naik atau turun. Pokoknya nyari posisinya yang enak di sini itu gampang banget. Dan kelengkapan atau feature di sini mirip-mirip sama Mazda 2 GT yang lamanya. Maksudnya adalah kita dapat tachometer di tengah lingkaran ini, dan tepat di atas ya kita dapat head-up display, satu-satunya di kelasnya. Cakep dah, ada layar monokrom di kanan kiri, sama di tombol di setirnya, tombol itu banyak banget. Di sebelah kiri buat MZD Connect-nya, terus sebelah kanan ada cruise control. Belum adaptif, tapi ya untuk kelas ini oke lah. Ada pedal shift, wiper auto, lampu auto, dan nah terus di dekat dengkul pengemudi sebelah kanan ada beberapa tombol buat Eye Active Sense atau sistem keselamatan pintarnya. Tapi nggak selengkap Mazda 2 GT yang lama. Karena mobil ini dia cuma ada kayak blind spot monitoring sama RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Dia udah nggak ada SCBS atau sistem canggih berhenti sendiri. Jadi dia nggak ada rem otomatis, tapi ya wis lah, udah terbentuk seperti ini mau gimana lagi. Terus kalau buat bahan-bahan ya di kelas seperti ini bisa ditebak ya, di sini plastik-plastik, tapi untungnya masih dikasih beberapa sentuhan bahan kulit. Misalnya di sini nih kulit, terus ada jahitan ya, ini lumayan rapi buat kelas ini. Dan bahan-bahan di joknya itu kombinasi. Jadi selain ada kulit, ini juga ada bahan sejenis kayak Alcantara atau suede gitu ya. Warnanya juga padu padannya tuh pas. Jadi ada warna biru, terus ada juga warna abu-abu, dan dihiasin sama jahitan warna putih. Piping warna putih. Bagus nih di sini. Terus di sini ada sedikit kayak aksen karbon, ada kulit sama jahitan lagi. Jadi kalau nyandarin dengkul di sini itu enak. Tapi di sini agak sedikit goyang-goyang ya. Terus kalau kita lihat ke bagian tengah sini, AC-nya masih puter-puteran fisik. Bagus, bagus, bagus. Nggak semua tuh harus dikasih ke layar sentuh. Itu annoying banget. Sama di tengah sini, satu-satunya di kelasnya, dia ada wireless charging buat HP kita masing-masing. Cakep. Terus transmisi 6 percepatan seperti biasa, dan ada mode normal dan ada mode sport. Terus tepat di belakangnya ini ada puter-puteran buat MZD Connect yang di tengah sini. Tapi kalau misalnya nggak pengen pakai puter-puteran di sini, kita juga bisa pakai layar sentuh aja. Tapi layar sentuhnya cuma bisa saat mobilnya diem. Kalau lagi jalan
cuma bisa pakai ini biar safety. Bagus. Nah, terus kalau misalnya kita bicara kantong buat nyimpen barang, di pintu ada masing-masing pintu depan, dan lihat di pintu juga ada bahan suede sama jahitan ya. Terus di sini kenapa nggak soft damping ya, tapi kapasitasnya juga standar aja sih. Wireless charging gue udah bilang tadi, sama ada 2 port USB di sini, ada 12 volt juga. Terus di tengah ada 2 cup holder, sama ada 1 kotak kecil di belakang sini, nggak tahu buat apa. Dan rem tangannya masih manual. Berasa laki kayak kalau gini. Nah, terus salah satu keistimewaan Mazda atau Mazda 2 ini adalah pedal gas ya pakai pedal piano. Ini bagus loh, karena bahkan Mercedes-Benz A-Class, B-Class, GLA, GLB segala macam itu pedalnya pedal gantung, malah kayak mobil Jepang. Ini mobil Jepang malah kayak mobil Jerman. Gile. Terus dia ada iStop buat matiin mesin kalau misalnya lagi stasioner, kalau misalnya lagi nggak bergerak kemana-mana. Terus di bagian sini, di bagian MZ Connect-nya, dia udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Dan dia udah punya 6 airbags. Ya, jadi sementara itu interior depan si Mazda 2. Nuansanya masih sama, bener-bener driver oriented banget. Ada beberapa feature baru dan build quality-nya masih lumayan bagus untuk kelas Vios, City, dan Mazda 2 sedan. Kayaknya ini salah satu pemain paling top di antara 3 mobil itu. Ke belakang yuk. Nah, kalau duduk di belakang, ini dia hal yang tidak pernah bagus dari Mazda. Ruang belakangnya sempit. Tinggi gue 178, ruang kaki sisa dikit, ruang kepala juga sisa dikit. Ada 3 headrest, berarti bisa buat duduk 3 orang, meskipun jok yang tengah pasti sempit banget. Buat urusan bahan, sama bagusnya kayak di depan. Kita dapat jok dengan paduan bahan beludru dan juga kulit. Buat kantong, ada kantong di masing-masing pintu, dan di pintunya kita juga dapat armrest dari bahan kulit. Lumayan lah ya. Ya, jadi itu dia pembahasan Mazda 2 sedan, bagian luar, bagian dalam. Dan ngomong-ngomong, mobil ini impor dari Thailand ya, bukan dari Jepang. Jadi apa kesimpulannya? Well, ini tetap sebuah Mazda 2 ya. Mungkin bukan yang paling praktis, apalagi yang paling lega di belakang, itu jelas bukan. Tapi tetap dia bisa ngasih desain yang lumayan cantik buat sebuah sedan kecil, dan interiornya bener-bener driver fokus banget, dan ada beberapa penambahan gimmick atau feature baru yang bisa sedikit meningkatkan pesonanya. Cuma gue rasa ini adalah momen di mana Mazda itu memberi tantangan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Maksud gue gini, di tahun 2022 ini, mobil-mobil seperti Mazda CX-3 itu jauh lebih populer dan lebih banyak populasinya di jalanan daripada sedan kecil seperti Mazda 2, Toyota Vios, atau Honda City Sedan. Karena pasar sedan seperti ini itu udah nggak se-hot 15 atau 20 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin akan jadi sedikit PR untuk Mazda agar mobil ini lebih laku dan lebih populer lagi, tapi kita lihat aja di jalan nanti gimana. Oke, semuanya itu aja dari Autonet Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.